toleransi. Tadi habis pelajaran siapa? Bapak lama Ibu. Bapak matematika ya? Iya. Pusing Ibu. Pusing. Iya. Aku sih. Pasti ngantuk. Ngantuk juga. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Saya Ibu. Kalau silakan dipimpin doa dulu. Baik Bu, perkenalkan setelah kabarnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Pak. Ibu presentasi dulu ya. Ibu boleh pinjam pena tidak? Boleh. Terima kasih ya Pak. Tanggal 3 ya hari ini? Iya Bu. Antalia, Hadir. Sabrina, Hadir Ibu. Yola, Hadir Bu. Sylvia, Tidak hadir Bu. kenapa? Sakit. Sakit. Suratnya ada? Ada sama saya Bu. Oh, sudah ada di kelas. Jadi semoga Sylvia terdoakan lekas sembuh, dan untuk anak-anak yang lain jaga kesehatan ya, karena sekarang musimnya lagi pancaroba. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks narasi. Ada yang masih ingat teks narasi itu apa? Urutan peristiwa Bu. Teks yang mengurutkan peristiwa fenomena Ya. Tapi itu teks eksplanasi. Salah ya, Bu. Iya. Kalau pembahasannya benar tentang urutan terjadinya suatu peristiwa, tapi namanya bukan narasi, melainkan eksplanasi. Boleh dikeluarkan buku catatannya? Bawa kan? Bawa Ibu. Boleh anak-anak buka halaman 75. Baik Ibu. Juli Bu. Ya. Nah, teks eksplanasi ya minggu kemarin. Teks eksplanasi itu untuk mengurutkan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya apa? Peristiwa apa? Banjir, Tsunami, longsor, lagi kalau beliung itu bencana. bikin beliung bisa. Kalau kejahatan itu termasuk tidak Ibu? Termasuk itu kejahatan, tapi dia bukan masuk fenomena alam, melainkan fenomena sosial. Cara mengurutkannya gimana? Cara mengurutkannya berdasarkan waktu terjadinya Antalia. Jadi kalau misal tsunami ini terjadinya 5 hari, berarti diurutkan dulu terjadinya mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan diacak. Jadi nanti tsunami-nya tiba-tiba udah hari Kamis balik ke Senin, tiba-tiba ke Sabtu gitu ya. Harus diurutkan seperti itu. Paham lagi yang mau ditanyakan tentang teks eksplanasi? Baik, mohon maaf ya kalau Ibu agak batuk-batuk karena Ibu juga kurang sehat. Ya, benar. Baik Ibu. Ya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Bu Ilham lagi. Sudah Ibu. Sudah. Oh, seperti ini. Ada yang tahu teks prosedur? Ya, ada. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu Ibu. Oke, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Sabrina, boleh tolong membacakan? Bisa Ibu. Jadi teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan
Menyusun sesuatu. Terbaca kan tulisan ibu yang cantik ini? Terbaca ya, harus terbaca. Ya, jadi ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau menyusun sesuatu. Nah, kalian pernah tidak menemukan teks prosedur ini biasanya ada di mana kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Di kemasan itu, Konsep ibu. di buku resep. Analia suka memasak? Mama saya ibu. Oh, mamanya Saya pembantu. Oh, yang pembantu ya. Ibu nanti boleh ke sana ya? Boleh ibu, pamit ibu. Gratis ya. Gratis ya. Ngomong. Nah, teks prosedur ini selain ditemukan di buku resep di mana lagi? Di Kemasan instan ya. Biasanya kalian kalau beli jajan-jajanan atau mie instan kayak di gelas atau yang lainnya, itu kan di belakangnya ada prosedur pembuatan ya, cara memasak. Nah, itu kan kalian lakukan buka bungkusnya, kemudian masukkan air, kemudian tutup lagi, tunggu hingga 5 menit gitu. Atau tunggu 10 menit hingga mie-nya menjadi bubur. Nah, ya. Jangan ya Sabrina. Ya ibu. Oke. Prosedur. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur untuk apa? Jelaskan kegiatan. Iya, untuk membuat atau menyusun sesuatu. Jadi teks prosedur ini tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Boleh dicatat ya nanti lupa. Ibu. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan panduan atau langkah-langkah kepada pembaca. Oh iya, Sabrina penanya di sini ya. Ngomong Sabrina. Terima kasih ibu. Ya, jadi tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan langkah-langkah atau pedoman kepada pembaca terhadap suatu produk atau suatu kegiatan. Biasanya kita sering kalau kita mau beli sebuah produk baru atau mau melakukan suatu aktivitas yang kita tidak tahu ya bagaimana cara melakukannya, nanti takut salah. Kan biasanya kalau kita mau melakukan sesuatu seperti olahraga atau yang lain kan kalau kita salah akibatnya fatal gitu ya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, kok sepertinya sudah lanjut? Karena tadi pelajaran Tadi kita ya ibu. Sebelum semakin ngantuk ya nanti keburu antaliannya kita explain dulu supaya anak-anak itu bisa lebih semangat gitu ya, lebih melek gitu matanya. Boleh sedikit dulu? Explicating. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau ibu bilang tangan ke depan, teman-teman tangannya ke depan. Tapi teman-teman itu, teman-teman, maaf ya, ibu biasanya di ruang dosen, ibu bisa di kampus ya. Jadi anak-anak nanti fokus mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Jangan mengikuti apa yang ibu lakukan, gitu ya. Jadi gurunya pada apa yang ibu sampaikan, betul. Ya, ini untuk melatih konsentrasi kalian. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, ke samping. Oke, sekarang semakin cepat ya. Tangan ke depan, ke bawah, ke atas, samping, ke kanan, kanan. Kanan di mana ya? Tangan ke atas, ke depan, ke bawah, samping. Oke, sudah fokus. Silakan lagi. Mengenai definisi dan tujuan sudah paham ya teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 3. Pasti berisi langkah-langkah, kemudian aturan atau batasan, lalu isi kegiatan harus urut seperti itu ya. Tulis aja ya biar kalian lebih paham. Baik. Ciri-ciri. Ini berisi langkah-langkah. 2. Aturan atau batasan.
Visi atau batasan. Perubahan kegiatan. 3. Urus. Ya, kegiatan. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Apa Ibu? Atau sebenarnya seru banget. Baik, jadi yang pertama adalah berjalan langkah, gitu ya. Yang kedua ada aturan atau batasan. Nah, jadi teman-teman, maaf ya. Jadi kalau anak-anak ini mau mengikuti teks prosedur atau membuat teks prosedur, diperhatikan harus ada aturan atau batasan. Jangan sampai nanti ketika anak-anak mau membuat teks prosedur, masaklah nasi hingga menjadi bubur. Nah, itu kan tidak ada batasan kan? Harusnya dibatasi. Gitu. Kemudian atau contoh lainnya nih, rebuslah batu hingga mencair. Nah, itu kan tidak ada batasan, tidak masuk akal kan? Nah, jadi itu perlu diperhatikan ketika anak-anak mau membuat teks prosedur. Yang ketiga harus urut gitu. Misalkan kita mau masak mie instan, bukalah bungkus mie instan, kemudian masukkan air panas, diamkan selama 5 menit, lalu bungkus lagi mie instan. Nah, itu kan buat apa gitu ya? Kok dibungkus lagi udah dimasak? Iya, nggak jadi makan kan? Satu tidak berbayar itu. 8.000. Oh, 8.000. Waktu kita berapa menit lagi ya? 15 sama. Bahasa dalam teks prosedur ada bahasa perintah, kalimat perintah. Itu biasanya disebut apa? Bahasa persuasi. Persuasi belajar. Imperatif gitu. Iya, imperatif, kalimat perintah. Dan kalau untuk teks prosedur itu biasanya di akhir kata akan ada partikel lah dan partikel lah dan kan. Jadi ini yang harus dimasukkan ke dalam teks prosedur. Kenapa harus ini Bu? Kenapa enggak i gitu? Kenapa enggak au gitu? Nah, masukkan, nanti kan akhirnya kan atau buanglah, tunggulah, tutuplah gitu. Kalau pakai au kan aneh, masukkan air gitu kan aneh ya, masukkan air gitu. Bukan tuangkan air, tuangi air gitu kan aneh ya. Kalau pakai iya tahu kamu gitu. Jadi pakai partikel lah dan kan gitu. Paham? Paham. Oke, kalau itu terlalu cepat disampaikan aja ya. Selanjutnya kita kuis dulu ya. Kuis ya. Udah ketemu matematika, ketemu kuis. Ini kuisnya nggak susah-susah kok. Jadi terkait dengan teks prosedur aja yang udah kita pelajari. Nih, kalimat aduklah adonan secara merata termasuk jenis kalimat. Satunya imperatif Ibu. Imperatif, yakin. Bukannya deklaratif. Imperatif Ibu. Itu termasuk kalimat perintah. Mari kita lihat. Oh, bisa. Oh iya, ini jawabannya imperatif. Tepuk tangan bersama ya. Ternyata masih ini ya, masih cair gitu ya kalau benar dengan matematika. Soal kedua, kata kemudian dalam teks prosedur berfungsi sebagai konjungsi temporal Bu. Konjungsi temporal. Jawabannya adalah ya betul. Terima kasih. Jadi untuk kuis selanjutnya nanti akan kita bahas lagi ya di pertemuan selanjutnya. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu. Ya silakan Sabrina. Apakah teks prosedur itu harus berisi kalimat perintah saja atau bisa kalimat lain gitu? Apakah teks prosedur harus berisi kalimat perintah seperti itu ya? Jawabannya adalah iya. Teks prosedur itu harus berisi kalimat perintah karena di sini tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa teks prosedur itu bahasanya adalah imperatif
partikel lah dan kan. Sudah terjawab sebetulnya? Sudah Ibu. Ada lagi? Sudah Pak. Kita kalian tuh catatannya berapa kan? Apa Sudah sudah cukup? Cukup Ibu. Baik, sekarang kita latihan sebentar. Anak-anak silakan diskusi bertiga buat contoh teks prosedur. Ya, waktunya 1 menit cukup. Cukup Ibu. Ya, 1 menit. Nanti kalau sudah, 1 orang perwakilan dibacakan ke depannya. Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Hebat juga ya kalian. Belum sampai 1 menit loh. Buat teks Bu. Ini karena ada profesor Ibu. Oh, itu kan restoran, oh iya juga ya. Sangat membantu ya tadi ya. Boleh dibacakan ke depan dong? Di sini ya. Ya. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, tadi kami membuat teks prosedur mengenai cara membuat es teh. Yang pertama, bahan-bahannya yaitu 1 buah teh celup, kemudian gula secukupnya, dan 500 ml air hangat. Kemudian untuk alat-alatnya ada cangkir dan sendok teh, serta cara membuatnya: masukkan air hangat ke dalam gelas, masukkan teh celup dan didiamkan selama beberapa menit hingga air berwarna kecoklatan. Beri gula secukupnya, lalu taruh dengan sendok, masukkan es batu secukupnya, dan es teh sudah siap untuk disajikan. Oke, tepuk tangan untuk Dewa. Tasnya boleh ke Ibu, biar nanti dilihat. Terima kasih. Tunggu hingga air berwarna kecoklatan. Kalau dia agak coklat, warnanya gimana Nadia? Kalau di restoran gimana? Warnanya kadang itu merah muda. Merah muda. Ya. Perlu begitu ya, ada merah muda. Pink ya bahasa Indonesia. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan PR. Aduh, mohon maaf ya. Baik Ibu. Ibu akan memberikan PR, nanti bisa kalian kerjakan di rumah, dan ini tugas individu. Minggu depan silakan dikumpul dan akan Ibu cek satu persatu, kita bahas bersama di kelas. Seperti itu. Tugasnya adalah kalian membuat teks prosedur yang memasukkan unsur, ciri-ciri, kebahasaan, dan partikel lah dan kan dalam teks prosedur. Kalian ingin tanyakan tugasnya? Ibu, jangka waktunya sampai kapan ya biar? Sampai pertemuan kita minggu depan. Nanti kita bahas lagi di kelas itu. Dan sebelum kita tutup, ada yang ingin merefleksikan dulu pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah didapatkan? Bayar Ibu. Jangan ditunjuk-tunjuk karena nanti kalian berdepan lagi. Kalau tidak ada, Ibu tidak tutup ini pembelajaran kita. Baik, saya Ibu. Ya, Boleh tadi kita bahas mengenai teks prosedur. Nah, teks itu bertujuan untuk memberikan langkah-langkah atau cara membuat sesuatu. Nah, itu bisa struktur yang memang harus diikuti. Ibu rasa semuanya sudah memahami yang materi hari ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau anak-anak diperintahkan untuk membuat teks prosedur, jangan sampai nggak bisa ya. Nanti ditanya di bahasa Indonesia-nya siapa gitu. Ibu Siva. Kalau yang jelek-jelek jangan bawa saya. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk doa. Teman-teman, sampai pada akhir pembelajaran, terus kita dulu berdoa baik. Selesai.
Baik, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Dari waktu ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Di sini pelajaran siapa? Pak Mul. Oh, Pak Mul. IPS ya? Iya. Jangan ngantuk ya. Ya. Dari Ibu. Ya. Panduan observasi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nama calon guru Sipa Anissa, NIM 2313041021, tanggal 3 Oktober 2025, pukul 13.30. Topiknya mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Semester 5, pengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Komponen membuka pembelajaran. Sipa Anissa menarik perhatian siswa dengan gaya pengajar guru, memiliki posisi di depan, di tengah, di belakang. Sipa Anissa juga menggunakan media dan alat bantu mengajar dengan gambar dan salin dia. Sipa Anissa memilih pola interaksi yang bervariasi antara guru siswa, siswa guru, dan siswa-siswa. Yang kedua, Sipa Anissa menimbulkan motivasi, kehangatan, dan keantusiasan antara guru dan siswa, menimbulkan rasa ingin tahu antara guru dan siswa. Sipa Anissa juga memberikan acuan, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingat masalah pokok yang akan dibahas. Sipa Anissa juga membuat kaitan persepsi antara guru dan siswa, membandingkan mempertentangkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahuinya. Nah, Sipa Anissa menutup pembelajaran dengan meninjau kembali, merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan, dan Sipa Anissa juga mengevaluasi kembali, mendemonstrasikan, mengaplikasikan ide-ide baru, mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Nah, Sipa Anissa juga memberikan soal-soal tertulis, soal-soal lisan antara siswa dan guru. Nah, yang terakhir Sipa Anissa merefleksikan pembelajaran di akhir pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.